pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Apakah Tuhan bisa mati? Apakah Tuhan bisa mati? Apakah Tuhan bisa mati? Dijawab oleh Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan yang mati demi umatnya. Bisakah Tuhan mati? Bisa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati demi umatnya. Ada orang yang mengajarkan bahwa ketuhanan dan kemanusiaan Yesus itu adalah dua hal yang bisa ditukar-tukar. Jadi ketuhanannya beda, Tuhannya beda, manusianya beda. Yesus bukan seperti itu, bos. Paham itu mengajarkan ketika Yesus berjalan di atas air, meredakan angin topan, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat-mujizat, itu adalah Tuhan. Lalu yang lapar itu, yang haus itu, yang dicambuk-cambuk duri itu, yang mati di atas kayu salib, itu manusia. Bukan seperti itu ya kawan-kawanku, bukan seperti itu. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia adalah Tuhan, personnya itu Tuhan, pribadinya itu Tuhan. Tetapi substansinya itu sudah dikosongkan. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sama seperti saya dan saudara. Sungguh betapa besar kasih dan pengorbanan yang diberikan Tuhan semesta alam bagi kita. Tangan yang menciptakan langit dan bumi itu, tangan itulah yang dipaku di atas kayu salib. Sebenarnya tangan kita lah yang harus dipaku salib. Tangan kita yang suka melakukan kejahatan, suka mencuri, suka mukul orang. Tetapi tangan Yesuslah yang tersalib demi kita. Pikiran kita ini yang suka pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran kotor, suka menghayal, suka mikirkan yang gak benar. Harusnya kepala kita inilah yang dikasih mahkota duri. Tetapi gantinya kepala Yesuslah yang dimahkota duri. Gara-gara kepala kita yang suka berpikiran jahat dan mesum. Lambung kita yang kita isi sembarangan dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Yang tidak sehat. Sembarangan. Tetapi lambung Yesuslah yang ditikam demi kita. Kaki kita yang suka pergi ke tempat-tempat yang jahat, kaki Yesuslah yang dipaku demi kita. Oh, sungguh alangkah lebarnya, dalamnya, dan tingginya kasih Tuhan. Tak terselami cinta kasihnya untuk kita, makhluk yang paling malang ini. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dia tidak pura-pura mati. Dia bukan seperti ajaran teman-teman kita yang lain, katanya ketuhanannya di surga dan yang tergantung itu manusianya. Tidak kawanku, tidak kawanku. Yang tergantung dan mati di atas kayu salib itu adalah oknum yang sama yang menciptakan kita. Dia adalah pencipta kita, tapi dia juga mati demi kita, demi saya dan saudara.
Dan sesungguhnya benarlah perkataan Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala makhluk dan segala mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya pribadi kagum, hormat, menyembah Tuhan bukan karena takut Dia Tuhan yang Maha Kuasa yang tunggu saya ada dapat dosa, lalu ketika ada dosa Dia siap-siap getok kepala kelepaan. Saya tidak takut sama Tuhan yang seperti itu. Tapi melihat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tapi Dia menanggalkan semua kemahaannya itu dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya hanya bisa kagum, hormat, dan menyembah Dia. Saya sembah Dia dengan hati saya yang paling ikhlas. Bukan karena takut kepada takut kepada kemahamahamaannya tadi, tapi karena hormat, salut, dan kagum kepada pribadinya yang luar biasa itu. Itulah artinya Tuhan meninggikan Dia dan segala mulut mengaku bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Tubuh kita ini sudah dibeli Yesus dengan darah yang sangat mahal. Harga saya dan harga saudara-saudara semua, harganya ini tidak ternilai. Kalau ada sanak saudaramu yang merendahkanmu, saat ini mungkin Anda sendirian tidak punya uang, jangan merasa rendah diri kawanku. Tubuhmu itu sudah dibeli oleh Yesus dan harganya telah lunas dibayar, maka kita harus menghargai diri kita. Amin. Kalau dahulu kita sembarangan hidup, mulai hari ini yang mendengarkan firman ini, kita tidak boleh lagi sembarangan hidup. Kita harus jaga kesehatan. Amin. Kita jaga kesehatan bukan karena takut masuk api neraka atau kita mau masuk surga, tapi kita mau jaga kesehatan kita karena kita tahu harganya ini mahal. Ini sudah dibeli oleh darah Yesus. Amin. Temanku yang berhari Minggu akan menghargai hukum Tuhan Yesus dan menjadi pemelihara hari Sabat. Amin. Bukan karena kita hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah hukum Taurat, kita bukan karena takut kepada hukuman, takut kepada yang lain-lain, takut kepada hukum, takut kepada api neraka. Kita tidak takut itu semua. Tapi saya mau menurut hukum Tuhan apapun harganya. Saya mau memelihara hari Sabat Tuhan. Saya mau menjaga hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Saya mau menjaga makananku dari makanan-makanan yang haram. Saya tidak mau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kalau saya masih suka makan-makan daging, saya akan berjuang untuk suka makan-makan sayuran dan buah. Karena saya mau tubuh saya ini sehat. Karena tubuh saya ini adalah bait Allah. Harganya sudah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Saya mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara hari Sabat, suka belajar firman Tuhan. Saya mau suka belajar firman Tuhan. Saya mau menurut hukum Tuhan. Karena kita menghargai apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ada ajaran yang aneh. Ajaran itu mengatakan, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita bebas melanggar hukum. Maka hukum itu ditiadakan.
Kawan-kawanku, ajaran itu adalah ajaran yang menghina Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus bukan menghancurkan hukum, tetapi kematiannya meninggikan hukum itu. Hukum itu meminta nyawa orang berdosa, dan Tuhan memberikan nyawanya ganti kita. Hukum itu tidak dirusak dan dirubah. Hukum itu, tuntutan hukum itu dipenuhi karena hukum itu menuntut kematian, dan Tuhan memberikan nyawanya ganti nyawa kita. Dengan mengetahui kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, dengan mengetahui pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada kita, harusnya rasa hormat kita kepada Tuhan harus makin besar, termasuk kepada hukum-hukum Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk merusak, meniadakan, menihilkan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Amin, kawan-kawanku. Sebagai terakhir, tahukah teman-teman, pengorbanan yang Tuhan lakukan kepada kita itu tidak berhenti di atas kayu salib. Ketika Tuhan menjadi manusia, selama-lamanya hakikat manusia itu ada pada dirinya. Mari kita baca Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Tidak lama lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan datang di kali yang kedua. Dan tahukah teman-teman, ketika dia datang, firman Tuhan berkata, yang datang itu adalah Anak Manusia. Saya bahagia membaca ini. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Ketika Tuhan mengambil hakikat manusia di dalam tubuhnya, itu permanen. Di dunia, di kedatangan Yesus yang kelak yang kedua kali, Dia adalah Tuhan yang bisa kita pandang wajahnya. Dia adalah manusia, saudara kita. Punya tangan. Wajahnya bisa kita pandang, tangannya kita bisa pegang. Sementara zaman kekekalan ada di depan kita, di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan itu, Tuhan Yesus akan tetap mengambil dalam dirinya tubuh kemanusiaan. Dia adalah saudara kita, saudara tertua kita. Dia adalah putra Maria. Dia saudara kita. Dia saudara kita. Dia mati bagi kita. Dan kita kelak akan memandang wajahnya muka dengan muka pada kedatangannya yang kedua kali nanti. Saya kagum, saya sangat excited dengan pelajaran ini. Pelajaran ini tidak membuat derajat Yesus menjadi rendah. Pelajaran ini hanya menambah rasa kagum kita kepada apa yang Tuhan telah lakukan demi umatnya. Sangat mind blowing teman-teman. Luar biasa apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Semoga sharing pada malam hari ini memberkati kawan-kawanku dimanapun kita berada, yang mendengarkan
ya sharing firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Semoga diberkati Tuhan. Barangkali ada hal yang baru kita dengar pada malam hari ini. Jangan langsung tolak mentah-mentah. Berikan waktu kepada dirimu sendiri untuk merenung, untuk belajar dan pelajari sendiri Alkitabmu. Apakah yang saya sampaikan tadi salah? Pelajari sendiri Alkitabmu. Dan kalau itu adalah kebenaran, saya berdoa semoga kebenaran itu bertumbuh dan berakar dalam di hati kita masing-masing. Oke, selamat malam teman-temanku. Demikianlah sharing pada malam hari ini. Sampai ketemu di sharing firman Tuhan berikutnya yang tidak kalah menarik, yang akan menambah rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Oke, salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati.